Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal bil khusus keluarga besar Habib Haji Nasruddin, para ustaz, para hujjaj, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, Bang Muhtar, Ustaz Solihin, Bang Hajiz, dan orang tua kita Bang Roy, juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Marah Labait atau kitab Tafsir Munir. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara kandungan Al-Quran yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu pengetahuan tentang Allah atau al-ilmu billah. Pengetahuan tentang Allah, bahwasannya Allah As-Sami', bahwasannya Allah Alim, Sami'an, Aliman, Basiron, Mutakalliman. Ini pengetahuan pada umumnya kita sudah tahu semua. Melawan orang-orang awam atau orang-orang umum sudah tahu sifat-sifat Allah, bisa diambil dari Al-Quran. Kemudian ada yang kedua yaitu tentang hukum-hukum ahkamullah, tentang pengetahuan tentang hukum-hukum atau al-ilmu bi ahkamillah, pengetahuan tentang hukum-hukum Allah. Bahwasannya hukum darah, kemudian hukum daging babi, misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu, itu dari Al-Quran juga bisa kita ambil. Pengetahuan yang kedua tentang hukum-hukum Allah. Ini biasanya ulama atau orang-orang yang memang punya kemampuan untuk mengambil hukum. Ulama ini yang terus punya peran untuk memberikan fatwa-fatwa hukum. Kemudian yang ketiga ada al-ilmu bi ayyamillah atau pengetahuan tentang hari-hari Allah. Yang dimaksud di sini kebiasaan-kebiasaan Allah dalam menurunkan siksaan-siksaannya. Nah, ini agak jarang nih yang kayak begini. Nah, para nabi termasuk Nabi Ibrahim ini tentunya adalah yang mengetahui tentang pengetahuan al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah, tentang hukum-hukumnya, dan juga tentang kebiasaan-kebiasaan Allah. Oleh karena itu dalam beberapa dialog yang sudah kita baca di surah Al-Baqarah ini, kelihatan betul bahwa Nabi Ibrahim, permintaan beliau kepada Allah, doa-doanya, ini kelihatan betul bahwa Nabi Ibrahim tahu betul kebiasaan Allah atau yang disebut dengan ayyamullah. Orang-orang yang mengetahui ini, yang mengetahui tentang pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan Allah dalam berdoa, tentu ada batas-batasnya dan ada rambu-rambunya. Sebagaimana di ayat sebelumnya itu, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan yang akan di sini yang akan kita baca ini termasuk bagian dari doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami dua orang muslim. Tapi muslim yang dimaksud di sini bukan orang yang KTP-nya Islam, bukan. Muslim yang dimaksud di sini arti asli dari kata aslama yuslimu, yaitu mukhlisaini, orang-orang yang ikhlas dua-duanya. Maksudnya kami jadikan berdua ini, aku dan anakku Ismail, jadikanlah orang-orang yang ikhlas laka kepadamu, bitauhidi, dengan tauhid, wal ibadati, dengan ibadah atau penyembahan. La na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah illa iyyaka, kecuali kepadamu. Ini doa diawali dengan Rabbana waj'al dengan waw. Ini berarti diatofkan dengan doa sebelumnya. Ini adalah permohonan berikutnya, permohonan dari Nabi Ibrahim yang selanjutnya. Yang awalnya itu Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, Rabbi'j'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang dimana orang-orang itu merasa nyaman ditinggal dalamnya. Nah, berikutnya waj'alna muslimaini laka, ini yang berikutnya, dan ya Allah jadikanlah kami berdua ini orang-orang yang ikhlas kepadamu dalam tauhid dan juga ikhlas dalam beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak,
dan jadikanlah dari sebagian keluarga kami ummatan muslimatan laka, umat atau orang-orang yang ikhlas laka kepadamu. Ai waj'al ba'du auladina jama'atan mukhlisatan laka, jadikanlah sebagian dari anak-anak kami, sebagian anak-anak kami jama'atan mukhlisatan lak, yaitu orang-orang yang ikhlas kepadamu. Syekh Nawawi Banten menjelaskan, menafsirkan di sini waj'al ba'du auladina, berarti min di sini wa min dzurriyyatina, ini sebagian punya makna tab'id, ba'id wa bayyin wabtadi bi amkinah bimin waqat ta'tilibat il azminah. Itu kata Imam Ibnu Malik. Di antara makna min itu adalah makna tab'id, artinya bukan sekedar dari aja, tapi artinya sebagian. Kenapa disampaikan seperti ini? Ikut dengan doa yang sebelumnya. Awalnya kan Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin oleh Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai orang yang diikuti, sebagai panutan. Wa min dzurriyyati, keluarga saya juga dong ya Allah, keturunan saya juga. La yanalu ahdi dzalimin, enggak semuanya. Yang zalim-zalim enggak aku kasih, kata Allah begitu. Makanya dari situ Nabi Ibrahim tahu wa min dzurriyyatina, sebagian ya Allah, sebagian dari keturunan kami. Ini mengikuti yang sebelumnya bahwa Allah menyebutkan la yanalu ahdi dzalimin, enggak semua akan aku berikan imamah atau kepemimpinan, kenabian yang zolim-zolim yang gak aku kasih wahyu, gak aku kasih kenabian. Maka Nabi Ibrahim tidak menyebutkan waja'alna muslimaini laka wa dzurriyyatana, nggak menyebutkan keluarga keturunanku semua ya Allah, tidak menyebutkan keturunanku, tapi disebutkan dengan sebagian ya Allah keturunanku, jadikan juga umat yang muslim, tahu betul dengan ayyamillah, tahu betul dengan kebiasaan-kebiasaan Allah. Pakainya sebagian karena takut nanti sama Allah dikomplain lagi. Jangan semuanya, kata Allah gitu. Pasti ada sebagian. Maka Nabi Ibrahim berdoanya sebagian dari dzurriyyah, dari keturunanku, jadikanlah umat yang ikhlas kepadamu. Wa arina manasikana, wa arina, dan ajarkanlah kami manasikana, ibadah-ibadah kami. Maksudnya alimna sunana hajjina, ajarkan kepada kami sunnah-sunnah atau tradisi haji kami. Wa tub alaina, dan taubat atau maafkanlah, ampunilah, alaina, terimalah taubat kami, alaina, atas kami. Ai tajawaz antaksirina, tajawaz, ampunilah, antaksirina, dari keteledoran kami. Titik. Wal abdu, bermula seorang hamba, wa ini ijtahada, dan meskipun dia bersungguh-sungguh siapa abad fi ta'ati rabbihi, dalam mentaati Tuhannya, fa innahu, maka sungguhnya dia hamba, layan faku, tidak akan terlepas siapa abad, anit taksiri, dari keteledoran, kesembronoan, mimba dilujuhi, dari sebagian alasan atau sebagian arah. Imma ala sabili sahwi, ada kalanya karena lupa, au ala sabili tarkil aula, atau karena meninggalkan yang lebih utama. Fakana hadad du'a'u li ajli dzalika, maka ada apa hadad du'a'u, doa Nabi Ibrahim ini li ajli dzalika, karena alasan itu. Wa arina manasikana, ini artinya Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ajarkan cara kami beribadah. Manasik itu dari kata nusuk, inna sholati wa nusuki. Nusuk bukan nusuk ya bukan nusuk ini yang apa namanya itu vaksin, bukan vaksin. Nusuk di sini artinya ibadah. Mansak kadang-kadang disebut dengan mansak, yaitu cara ibadah, jamaknya manasik. Ibadah pada umumnya kadang-kadang disebut dengan nusuk atau mansak, jamaknya manasik. Namun di sini memang secara ya penggunaannya manasik nanti dikhususkan untuk haji. Ajarkan kepada kami tentang haji, maksud Nabi Ibrahim. Ada juga ulama yang menafsirkan, diantaranya Imam Jalalain menafsirkan, ajarkan cara kami beribadah, ya sholatnya, ya hajinya, ya puasanya, ajarkanlah kami, dzurriyyah kami, sebagian dari keturunan kami, cara beribadah. Wa tub alaina. Doa berikutnya, terimalah taubat kami, maksudnya ampuni kekeliruan kami atau kesembronoan kami. Seorang hamba itu hadirin, meskipun dia sungguh-sungguh, dia sholat, ya biar benar banget sholatnya, wudunya dijaga,
auratnya juga benar-benar dipakai baju yang paling bagus, tapi tetap yang namanya hamba, tetap itu ada taksir atau ada kekeliruan. Nggak mungkin sempurna, pasti ada kekeliruan. Paling nggak lupa dah rokaat maghrib ya 2 rokaat, atau paling nggak kalau walaupun tidak lupa ya paling nggak meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utamanya sholat itu kan ya di masjid, tapi kita sholat di rumah aja meskipun sama-sama berjamaah, namanya tarikil aula. Karena taksir atau karena sifat keteledoran ini, kita seorang hamba meskipun sudah mengupayakan sebaik mungkin ibadah kepada Allah, tapi pasti ada yang namanya keteledoran, maka mohon ampun kepada Allah. Wa tub alaina. Ini tafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ada juga tafsir lain yang mengatakan Nabi Ibrahim menyebutkan wa tub alaina, terimalah taubat kami, bukan berarti Nabi Ibrahim itu punya dosa. Apalagi tadi ada muslimaini laka bitauhid, muslimaini laka maksudnya untuk orang ikhlas, bukan berarti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nggak ikhlas, bukan. Tapi ini buat ngajarin orang-orang setelahnya, keluarganya, yaitu senantiasa memohon taubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Jadi untuk memohon, untuk mengajarkan takdib wa ta'lim, untuk mengajarkan kepada generasi sesudahnya bagaimana harus bersikap pada Allah, harus merendah, harus selalu merasa kurang. Itu cara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan dalam bentuk doa ini. Karena kalau kita artikan ampuni dosa kami Allah, namanya Nabi nggak punya dosa, saudara. Nabi itu salah satu sifatnya ismah atau maksum, punya sifat terpelihara dari dosa, nggak ada dosa. Jadi permohonan taubat di sini bukan karena taubat dari dosa, tapi untuk mengajarkan kepada orang-orang setelahnya, pada zuriyah atau keluarga keturunan Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, bisa juga diartikan bahwa ini nih di tempat ini, maksudnya di Baitullah, setelah selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim doa minta taubat tuh di situ. Minta taubat itu adalah di depan Ka'bah, minta taubat, mohon ampun pada Allah, mohon ampun atas kekeliruan itu, diantaranya ada di Ka'bah. Di situ ada tempat-tempat yang mustajab seperti multazam, di situ lempengan Ka'bah itu. Kemudian ada beberapa tempat di Maqam Ibrahim juga, termasuk di Masjidil Haram itu ada beberapa tempat di multazam, kemudian di Maqam Ibrahim di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di Hijir Ismail, itu adalah tempat-tempat mustajab. Nih di sini nih di Baitullah, kalau mau mohon ampun di Baitullah, itu cara Nabi Ibrahim mengajarkan kepada orang-orang. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim doa, ya Allah ampuni kami, bukan berarti Nabi Ibrahim punya dosa untuk diampuni, bukan, tapi untuk mengajarkan kepada dzurriyyah atau keluarga-keluarga setelahnya. Kemudian innaka antat tawwabu, sesungguhnya engkau ya Allah, anta yang engkau at-tawwabu adalah zat yang banyak menerima taubat, ayil mutajawizu, yaitu yang mengampuni, liman taba, kepada orang taba yang bertaubat, ar-rahimu, yang maha penyayang, bihi, kepada mantaba, kepada orang yang taubat. Ditutup dengan innaka antat tawwabur rahim. Jemaah rahimakumullah, di antara doa-doa yang memang kita ambil tafaulan, ambil barokah dari Al-Quran dan doa para nabi. Kalau kita doa itu pakailah doa para nabi, atau kalau kita tidak menggunakan doa para nabi, ditutup dengan Asmaul Husna, innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan, sesungguhnya engkau yang maha kaya, gitu. Ya Allah, berikanlah segala kemudahan pada saya, sesungguhnya engkau yang memudahkan segala sesuatu. Biyasir ya muyasir, seperti itu. Jadi ditutup dengan Asmaul Husna atau dengan nama-nama indah Allah. Ini yang ingin diajarkan dalam Al-Quran, seperti itu. Ditutup dengan antat tawwabur rahim. Kemudian tawwab. Tawwab itu, saudara, tabayatubu, artinya roja'a yarji'u, kembali. Roja'a yarji'u. Kalau orang taubat itu artinya orang kembali pada Allah.
Jadi kemarin kemana aja? Kemarin bangor, jalan-jalannya jauh banget. Dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, dia malah pergi. Dipanggil sama Allah lagi, as-shalatu khairum minan naum, dia malah pulas. Itu kan namanya menjauh dari Allah. Nah, tabayatubu itu artinya kembali kepada Allah setelah sekian lama. Setelah dia dipanggil itu makin jauh, maka orang yang taubat itu adalah orang yang kembali pada Allah. Tapi taib ini juga punya arti orang yang menerima taubat. Allah punya sifat tawwab, yang banyak menerima taubat. Dengan dua pengertian itu, dengan kata yang sama cuma punya dua pengertian. Kalau untuk hamba, untuk kita manusia, maka arti taib atau arti tawwab itu artinya adalah orang yang banyak taubatnya. Katsirut taubah, yang banyak baca istighfar, yang banyak nyesel, yang banyak meninggalkan maksiat-maksiat, yang terus kembali kepada Allah, namanya manusia yang tawwab, yaitu yang sering taubat. Nah, adapun yang sifat tawwab dinisbatkan pada Allah, maka tawwab itu artinya bukan katsirut taubah, tapi artinya katsiru qabulit taubah, banyak menerima taubat. Sama-sama lafadznya itu juga, cuma artinya beda. Untuk Allah, tawwab itu artinya banyak menerima taubat orang yang kembali kepada Dia. Kembali kemana aja loh, nggak ngaji-ngaji, kata Allah. Taubat, balik lagi ke hifzul amal. Kemana aja loh, nggak sholat-sholat, taubat, balik lagi, artinya sholat lagi. Itu namanya taubat tuh artinya balik, kembali. Liman taba ar-rahimu bihi, dan juga yang maha penyayang kepada mantaba, kepada orang yang taubat. Ini diantara doa Nabi Ibrahim untuk memohon kepada Allah untuk menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan dzurriyyahnya, keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail itu sebagai umat yang muslim, artinya umat yang ikhlas kepada Allah, mukhlisah, yang ikhlas, bukan muslim. Muslim di sini artinya adalah yang ikhlas, yang tunduk kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, dari dua figur ini, dari dua tokoh ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sudah itu setting waktunya kan Baitullah, Ka'bah setting tempatnya. Ini memang dari kedua tokoh ini Allah tidak menurunkan nabi-nabi lagi, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail bawahnya nggak ada nabi lagi, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau dari Nabi Ishak, jadi Nabi Ismail meskipun dari istri yang muda tetap lahir duluan. Nah, Nabi Ishak ini dari istri tua, dari Siti Sarah, tapi belakangan umurnya lebih tua Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail dulu, setelah dapat Nabi Ismail baru dapat Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak inilah yang kemudian menurunkan Nabi Yakub dan para nabi Bani Israel, itu dari Yakub semua. Nabi Ismail nggak ada siapa-siapa, kosong, kecuali Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang Israel keki, jengkel. Lah, dari mana itu orang dulu dari kita? Kok tahu-tahu dipilih sama Allah bukan dari keluarga kita? Nah, mereka ada kejengkelan itu, ada kecewa, bahasanya itu hasud, ya, dengki. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum wallahu a'lam bishawab.